Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang legenda dari Kalimantan, yaitu Putri Jungjung Bui. Putri Jungjung Bui ini dikenal atau diyakini saat ini menjadi penguasa Selat Karimata. Jika kita kenal di daerah pantai selatan Jawa, ada penguasa laut yang bernama Nyi Roro Kidul. Lalu di pantai utara Jawa ada Dewi Lanjar, maka di Selat Karimata dikenal juga Putri Jungjung Bui. Bagaimana cerita atau dongengnya? Silakan disimak. Alkisah. Di Kalimantan Selatan berdirilah kerajaan Amuntai. Rakyatnya hidup damai sejahtera di bawah pemerintahan dua pemimpin, yaitu Raja Patmaraga dan adiknya Raja Sukmaraga. Kedua raja itu memerintah dengan adil, saling menghargai serta hidup rukun. Namun ada satu hal yang mengurangi kebahagiaan mereka, yaitu mereka belum dikaruniai anak. Sang adik Raja Sukmaraga dan istrinya sangat mendambakan putra kembar, dan mereka terus-menerus memintanya dalam doa. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Raja Sukmaraga sangat bahagia. Setiap malam ia mengelus perut istrinya sambil berkata, "Semoga anak di kandunganmu ini putra kembar yang cakap." Istrinya hanya tersenyum, tapi dalam hati mengiyakan harapan itu. Setelah mengandung 9 bulan, lahirlah putra kembar yang tampan. Raja Sukmaraga mengumumkan berita bahagia itu pada kakaknya dan seluruh rakyat. Raja Patmaraga juga turut berbahagia atas kelahiran kemenakannya itu. Namun dalam hati ia sangat sedih. Ia juga ingin dikaruniai anak. Tak harus sepasang anak laki-laki, anak perempuan pun akan ia terima dengan sukacita. Raja Patmaraga berdoa, memohon petunjuk Tuhan. Ia mendapat jawaban lewat mimpi. Dalam mimpinya, Raja Patmaraga diminta untuk bertapa di Candi Agung yang berlokasi di luar kerajaan Amuntai. Esok harinya, tanpa menunda-nunda lagi, Raja Patmaraga berangkat bersama beberapa pengawal dan tetua istana, Datuk Pujung. Di sana, Raja Patmaraga segera bertapa selama beberapa hari. Meskipun belum mendapat petunjuk, ia yakin Tuhan akan mengabulkan doanya. Benar saja, dalam perjalanan pulang, Raja Patmaraga melewati sungai. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik terapung-apung di sungai itu. Apa itu? Apakah aku tersalah lihat? Bagaimana bisa bayi ada di sini? Tanyanya dalam hati. Dengan sangat hati-hati, ia mengangkat bayi itu. "Datuk Pujung, bantulah aku menggendong bayi ini," ucap sang raja kepada Datuk Pujung, sang tetua istana. Dengan sigap Datuk Pujung mengambil bayi itu dari pelukan Raja Patmaraga. Betapa herannya mereka, bayi itu tidak menangis, melainkan malah berbicara. Mereka ternganga mendengar kata-kata yang terucap dari mulut bayi itu. "Jangan bawa aku seperti ini. Mintalah 40 wanita cantik untuk menjemputku. Satu lagi, aku tak bisa ikut dalam keadaan telanjang seperti ini. Kalian harus menyediakan selembar selimut yang ditenun dalam waktu setengah hari saja," ucap sang bayi. Raja Patmaraga segera memerintahkan Datuk Pujung untuk kembali ke istana dan mengadakan sayembara untuk mendapatkan selimut yang diminta bayi itu. Selain itu, ia juga harus mengumpulkan 40 wanita cantik. Pengumuman Raja Patmaraga sedang menunggu kita.
Barang siapa mampu menenun selembar selimut untuk bayi dalam waktu setengah hari, akan diangkat menjadi pengasuh bayi, kata Datuk Punjung mengumumkan kepada rakyatnya. Mendengar pengumuman itu, rakyat pun gaduh dengan bisikan-bisikan yang menanyakan siapa kira-kira yang mampu menenun selembar selimut dalam waktu setengah hari. Para wanita mulai bekerja. Mereka menggunakan benang terbaik. Namun sampai waktu yang ditentukan, tak seorang pun yang selesai. Datuk Punjung nyaris putus asa. Namun tiba-tiba seorang wanita menghampirinya. "Tuanku, ini selimut hasil tenunan saya. Periksalah dengan cermat, apakah selimut ini cukup untuk menyelimuti bayi Raja Padmaraga?" kata sang perempuan sambil menyerahkan selembar selimut yang dilipat rapi. Datuk Punjung membuka lipatan selimut tersebut, dan lalu terdengar banyak bisikan. "Wah, indah sekali selimut itu," guman para wanita yang berkerumun di sekitar Datuk Punjung. "Siapakah namamu? Aku rasa kau pantas menjadi pengasuh bayi Raja Padmaraga," kata Datuk Punjung. "Nama saya Ratu Kuripan. Saya akan sangat senang jika Raja Padmaraga berkenan menjadikan saya pengasuh untuk putrinya," jawab wanita itu. Datuk Punjung, Ratu Kahuripan, dan 40 wanita cantik berangkat menjemput Raja Padmaraga. Lalu bayi itu dibungkus dengan selimut buatan Ratu Kuripan. "Cantik sekali, karena kau kutemukan terapung di atas buih-buih, maka kau kunamakan Putri Jungjung Buih," kata Raja Padmaraga memberi nama sang bayi. Bayi itu pun tersenyum, seolah setuju dengan Raja Padmaraga. Kebahagiaan rakyat Amuntai telah lengkap bersama dua raja dan putra-putri mereka. Negeri itu hidup damai dan bahagia. Seiring waktu, Putri Jungjung Buih tumbuh besar. Semua ilmu yang dimiliki Ratu Kuripan sebagai pengasuhnya diberikan kepada Ratu Jungjung Buih, yang akhirnya membuat sang putri menjadi cerdas dan menjadi panutan rakyat Amuntai, karena Ratu Kuripan menjadi pengasuhnya. Putri Jungjung Buih kemudian hari menikah dengan pangeran dari Majapahit, yaitu Suryanata, dan memberikan keturunan-keturunan yang berkuasa di Kalimantan. Diyakini Jungjung Buih menjadi penguasa di Selat Karimata hingga kini. Aura mistis konon masih sangat terasa kuat di perairan itu, dan hingga kini meyakini bahwa Putri Jungjung Buih masih menjaga wilayah itu. Nah, begitu ya dongeng atau cerita dari Putri Jungjung Buih, penguasa Selat Karimata. Benar dan tidaknya cerita ini kembali ke pemirsa Borin Vlog semua. Ini hanya cerita rakyat yang berkembang turun-temurun, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya bagikan melalui channel Borin Vlog ini. Adapun cerita-cerita atau dongeng lainnya termasuk Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan, Dewi Lanjar penguasa pantai utara, bisa disimak di video lain pada channel ini. Terima kasih atas perhatiannya.